Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu pemikiran filsafat Al-Ghazali. Masuk yang pertama yaitu riwayat hidup dan perkembangan intelektualnya. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar hujatan Islam. Dilahirkan di Tusi, salah satu daerah Khurasan, tahun 450 Hijriah. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu berumur 55 tahun. Al-Ghazali merupakan pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu karya-karya monumental Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, ushul fikih, tasawuf, mantik, fikih, falsafat, dan lain-lainnya. Di antara karyanya yang paling monumental atau yang paling populer, yang pertama yaitu ada Ihyal Ulum Al-Din, yang berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Terus yang kedua ada Maqasidal Falasifah, yaitu tujuan-tujuan para filosof. Terus yang ketiga ada Tahafut Al-Falasifah, yaitu kerancuan pemikiran para filosof. Terus selanjutnya yaitu Al-Munkis min Al-Dalal, yaitu sang penyelamat dari kesesatan. Terus karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam antara lain itu ada Mi'yar al-Ilmi atau standar ilmu. Terus ada moderasi dalam berkeyakinan. Terus ada juga yaitu uji pemikiran dalam ilmu mantik. Lalu ada karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu agama. Yang pertama seperti mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Quran. Terus yang kedua seperti kriteria amal perbuatan. Yang ketiga ada lentera cahaya-cahaya. Dan yang keempat ada perbedaan pemisah antara Islam dan Zindik. Terus ada lagi yaitu neraca yang adil. Lalu yang terakhir yaitu sopan santun dalam keagamaan. Selanjutnya yaitu ada pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof. Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian kepada mereka atau beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pengikut ateisme. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Yang kedua yaitu pengikut paham naturalisme. Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Terus yang ketiga yaitu penganut filsafat ketuhanan. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof yang Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Sekarang yaitu masuk ke filsafat metafisika Al-Ghazali. Berbicara metafisika tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan.
Madkour menyebutkan bahwa dalam masalah ketuhanan Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Al-Ghazali sebagaimana penganut Al-Asy'ariyah mencoba menselaraskan akal dengan anakal. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Selanjutnya yaitu ada kehendak Allah dan hubungannya dengan hukum kausalitas. Nah, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa alam atau dunia itu berasal dari kehendak Allah semata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya sebagaimana yang diyakini oleh filosof Islam sebelumnya. Nah, kehendak Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Kehendak itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang dan di lain pihak merupakan atom-atom yang masih abstrak. Menurut Al-Ghazali, hubungan antara sebab dan akibat tidak bersifat kepastian. Dalam pengertian keduanya tidak merupakan hubungan yang mesti berlaku, tetapi keduanya masing-masing memiliki individualitasnya sendiri. Sebagai contoh, antara makan dan kenyang tidak terdapat hubungan yang bersifat keniscayaan. Artinya orang makan tidak niscaya merasa kenyang, karena makan tidak mesti menyebabkan orang kenyang. Artinya orang makan tidak niscaya mereka kenyang, karena makan tidak mesti menyebabkan orang kenyang. Begitu pula kertas tidak mesti terbakar meski terkena api. Selanjutnya yaitu ada sifat dan wujud Allah. Nah, Al-Ghazali ini menjelaskan sifat Allah. Allah adalah satu-satunya sebab bagi alam. Allah menciptakan alam dengan kehendak dan kekuasaannya. Karena kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada. Sedang ilmunya meliputi segala sesuatu. Lebih lanjut, Al-Ghazali menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yakni sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah. Nah, sedangkan tentang wujud Allah, Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan pendapat para filosof pripatetik lainnya, semisal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, bahwa Tuhan mereka prima kuasa atau penyebab pertama. Menurut mereka, Allah Esa sama sekali tidak menyamai makhluk-makhluknya, kekal dan tak akan fana. Terakhir yaitu kesimpulan, Al-Ghazali merupakan pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan. Nah, Al-Ghazali ialah sosok yang sangat unik dalam dunia pemikiran. Banyak dari karya-karyanya menjadi objek penelitian, menarik minat kalangan pencipta ilmu dan akademisi. Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Dia mencoba menselaraskan akal dengan anakal. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ari mengenai konsep keutuhan lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan lain yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Binasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.